Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soliwa soliya kelas 7 SMP ITL Munawaroh? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk pembelajaran daring kita hari ini di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, materi di tema 1 dengan judul Keadaan Alam dan Aktivitas Penduduk Indonesia. Ya, di sini Ibu akan mengupas tentang letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia dilihat dari sisi letak astronomis dan geografis. Sebelum kita masuk ke materi, biasakan untuk berdoa, memohon kepada Allah semoga dimudahkan dalam belajar, dan jangan lupa siapkan buku paket beserta alat tulisnya. Baik, tujuan pembelajaran kita ini adalah keseluruhan tujuan pembelajaran di tema 1 ya, di bab 1, yaitu menjelaskan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia, mendeskripsikan potensi alam beserta pemanfaatannya, pola aktivitas ekonomi penduduk Indonesia berdasarkan potensi alam yang ada di sekitarnya, menjelaskan kehidupan sosial, masa pra-aksara Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, dan yang terakhir menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Ya, kita masuk ke bagian A. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasannya Indonesia itu terdiri atas berbagai pulau, ya, atau Indonesia disebut negara kepulauan. Kurang lebih ada 16.056 pulau yang ada di Indonesia. Dan ini sudah diakui oleh PBB ya. Beberapa pulau ada yang tenggelam atau hilang ya karena keadaan alam itu sendiri. Selanjutnya, letak wilayah Indonesia dilihat dari letak geografis dan letak astronomis beserta pengaruh-pengaruh yang ada di dalamnya. Baik, kita akan membahas tentang letak geografis wilayah Indonesia. Apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari permukaan bumi. Ya, jadi secara geografis posisi Indonesia berada di mana dilihat dari permukaan bumi. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Ya, benua Asia dan benua Australia. Ya, sedangkan samudranya berada pada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis ini pun akhirnya juga berbatasan dengan letak negara lain ya atau tempat lain. Seperti misalnya benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Australia di sebelah selatan. Sedangkan sebelah timur itu dari Indonesia adalah Samudra Hindia dan sebelah barat adalah Samudra Pasifik ya. Jadi bagaimana sih Bu menentukannya? Ustazah bagaimana menentukannya? Kalian tinggal menghafal utara, selatan, timur, dan barat. Arah, letak, mata, angin. Kalau utara itu kan menghadap ke atas ya, selatan ke bawah, barat itu sebelah kanannya, timur berarti sebelah kirinya ya. Berarti Ustazah ulang kembali, Asia itu berada di bagian utara dari Indonesia, sedangkan Australia berada di selatan dari Indonesia. Sebelah barat berarti Samudra Hindia, sebelah timur yaitu Samudra Pasifik. Baik, nah Indonesia pun berbatasan dengan negara-negara yang berada di sekitarnya ya. Batasan negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat di peta ini, kalian bisa saksikan langsung atau kalau yang punya peta bisa dibuka. Dengan siapa sajakah Indonesia berbatasan wilayah dengan negara lain ya. Di utara ya Indonesia ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand. Kemudian di sebelah mana? Bawah berarti selatan. Di selatan itu ada Samudra Hindia. Hindia, Laut Timur atau Timur Leste, ya.
Kemudian ada Laut Arafuru. Di sebelah barat ada namanya sebelah timur ada Papua Nugini, dan di sebelah barat hanya ada Samudra Hindia, ya. Jadi paling banyak itu di sebelah utara, penuh ya. Ada Filipina, ada Selat Malaka, ada Selat Singapura, Malaysia, Cina, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik, ya. Nanti bisa kalian perjelas kembali di peta masing-masing, atau kalian bisa melihatnya di sini. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Jadi, arah mata angin yang harus kalian hafal juga, sehingga kalian bisa menyebutkan batas wilayah negara-negara yang bersinggungan dengan Indonesia. Ya, tadi udah Ustazah sebutkan. Next. Apa sih manfaat letak geografis bagi Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, posisi Indonesia berarti berada di mana? Di tengah, ya. Dan itu menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antar negara Asia Timur dengan negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Ya, jadi dari Asia Timur tuh masuk melalui siapa? Melalui Indonesia dulu, baru bisa pergi kemana menyampaikan dagangan ya, kayak ke Eropa, ke Afrika, Timur Tengah, dan India. Jadi Indonesia itu seperti transit ya, pemberhentian awal untuk nanti menuju ke negara selanjutnya. Tetapi dari segi kebaikan ada juga segi keburukannya ya. Dari manfaat kebaikan di sini juga ada dampak negatif, di antaranya yaitu dengan masuknya berbagai budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan culture atau budaya Indonesia itu sendiri, dan akhirnya memengaruhi kehidupan berbudaya. Apa saja? Pergaulan bebas, kesantunan, bahasa, ya, apalagi sekarang sudah high tech ya, sudah teknologi tinggi gitu. Jadi sekarang mudah apa saja dipengaruhi. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan penyelundupan barang-barang dari luar ke dalam. Ya, itu salah satu bagian di antara kerugian-kerugian dari letak geografis yang Indonesia miliki, ya. Kalau Indonesia tidak memiliki atau tidak memiliki filter atau penyaring yang bagus, maka budaya di Indonesia akan cepat hancur. Oleh karena itu, ya, sebagai generasi muda, kalian harus bisa memprotek diri kalian, ya, melindungi diri kalian dari ancaman hal-hal buruk atau hal-hal negatif uh, dari negara lain ya, yang tidak bersesuaian dengan agama kita dan juga kebudayaan di negara kita. Selanjutnya, setelah letak geografis, kita akan masuk ke letak astronomis ya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Garis bujur itu adalah garis hayal pada peta, atlas atau globe yang membujur ya, vertikal. Garis lurus ya, vertikal itu dari utara ke selatan atau sebaliknya. Sedangkan kalau garis lintang itu garis hayal pada peta, atlas, dan globe yang melintang ya. Jadi garis mendatar dari barat ke timur. Di mana posisinya Indonesia? Di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini wajib kalian pahami, bahkan harus bisa hafal ya, karena ini sudah standar letak astronomis Indonesia berdasarkan kesepakatan dunia. Pengaruhnya apa letak astronomis di Indonesia? Pengaruhnya sebenarnya banyak ya, tapi ada satu kebaikan atau satu keuntungan yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah Indonesia masuk ke dalam iklim tropis ya, dengan lintang 23,50 lintang utara dan 23,50 lintang selatan, maka Indonesia termasuk kategori atau negara memiliki wilayah tropis ya. Kemudian itu dilihat dari segi letak lintangnya. Kalau letak bujurnya, maka Indonesia mempunyai tiga pembagian waktu ya. Ada WIB, waktu Indonesia Barat, dengan patokan garis bujur 105 derajat bujur timur, dan WITA atau waktu Indonesia Tengah dengan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur, dan yang terakhir adalah WIT
atau waktu Indonesia Timur dengan patokan garis 135 derajat. Ya. Lalu apalagi keuntungan yang bisa diperoleh bangsa Indonesia karena memiliki letak astronomis seperti ini? Yang pertama, selain itu adalah relatif amannya dari bencana alam angin, siklon atau badai ya. Jadi kalau kita perhatikan di negara lain tuh ada badai-badai yang khusus menjadi langganan mereka setiap waktunya pada waktu tertentu pada bulan tertentu. Ya alhamdulillah ya Allah masih memberikan kebaikannya kepada negara kita sehingga amat sangat jarang terjadi badai-badai tertentu, kalaupun ada juga sebagaimana kita saksikan bersama tidak sampai seperti negara lain yang menghancur leburkan suatu daerahnya karena hadirnya badai tersebut. Angin siklon terjadi di daerah lintang ya, yaitu 100 sampai di bawah 200 lintang utara atau lintang selatan. Karena itu kamu ya, kita semua wajib bersyukur kepada Allah karena tinggal di negara yang tidak terkena pengaruh yang berarti dari angin siklon yang dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ini adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, bahwasannya Allah menetapkan Indonesia pada posisi letak astronomis yang seperti ini. Lanjut ya. Nah, kemudian apa sih manfaat tinggal di daerah tropis ya? Daerah tropis ini daerah yang memiliki sinar matahari selalu ada sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun kita tuh sama Allah diberi sinar matahari. Ya, kemudian suhu udara tidak ekstrim, artinya tidak jauh berbeda antar musim. Enggak yang dingin sekali, enggak yang hujan terus, enggak yang panas terus, ya. Atau angin terus, tidak seperti itu. Jadi kita masih sangat nyaman ya untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam maupun di luar rumah. Di negara lain ya mungkin kita sangat menginginkan yang namanya merasakan yang namanya salju ya. Mungkin karena kita belum pernah merasakannya, jadi seakan indah di pandangan kita nikmatnya kalau Indonesia bersalju. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Pada kenyataannya salju itu bahkan bisa membunuh jiwa ya jika pada suhu-suhu tertentu bahkan disebutnya ekstrim ya sampai di bawah minus atau berapa derajat Celcius itu bahkan bisa mematikan ya orang-orang yang sudah lanjut usia seperti itu karena sudah tidak tahan dingin. Atau kita pernah menemukan negara yang waktu malamnya itu panjang ya dan waktu siangnya itu sedikit atau sebaliknya itu ada seperti itu ya. Atau kita menemukan negara yang panasnya cuma sampai 6 bulan gitu panas terus ya dan kebalikannya dingin terus ya. Atau bahkan ada negara yang dinginnya abadi ya, wilayah yang dinginnya abadi seperti Antartika ya kan dan yang lainnya. Nah, nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan ya. Luar biasa Allah memberikan banyak kebaikan di negara kita khususnya Indonesia. Bahwasannya kita masih bisa menikmati sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu udara yang tidak ekstrim, lama siang dan malamnya sama ya, tidak sama-sama 12 jam siang dan 12 jam nya lagi malam. Jadi tidak ada yang berbeda. Ada yang lama sekali, ada yang sebentar sekali, tidak seperti itu. Ya ini alhamdulillah salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah kita masuk ke latihan ya. Untuk latihan hari ini Ibu mau kalian melengkapi nama dari garis bujur, garis lintang atau kutub pada gambar yang sudah Ustazah sampaikan. Ya, jadi kalian tinggal menulis saja ini namanya garis lintang apa, kutub apa, bujur apa. Ya, silakan cari di buku paket kalian boleh, mau mencari di internet dengan didampingi orang tua boleh, silakan. Jawaban diterima paling lambat hari ini juga ya, Senin 26 Juli 2021 pukul 2 siang. Bagian telat mohon segera konfirmasi ke nomor WhatsApp Ibu. Maaf ya, itu belum dilanjutkan ketikannya, terlewat sepertinya. Baik, itu saja yang bisa ya Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini.
Saya hamdalah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya jika ada yang tidak dipahami, biasakan mencatat untuk materi yang tidak dijelaskan di buku paket, dan biasakan untuk mengulang-ulang materi. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga prokes dimanapun kalian berada. Barakallahu fiik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.